bertemu di area auditorium Rumah Sakit Omni Hospital dalam rangkaian acara Pure Air Pure Love with Plasma Cluster seperti sudah terlihat di belakang saya. Ini merupakan hasil kerjasama tentunya dari Sharp, juga bekerjasama dengan Parents Guide, majalah Parents Guide, dan juga bekerjasama dengan Omni Hospital atau Rumah Sakit Omni. Dan tentunya pada hari ini kita nanti akan melihat banyak sekali pembelajaran-pembelajaran terutama untuk para orang tua ya. Dan maksud dan tujuan diadakannya talk show, rangkaian talk show ini sebenarnya adalah untuk mengajak keluarga-keluarga Indonesia untuk lebih menyadari lagi Bapak Ibu bahwa ternyata setiap hari nih Bapak dan juga Ibu-Ibu ya, ini kita tidak menyadari bahwa udara yang kita hirup ini sebenarnya penuh dengan kuman, dengan virus, dengan bakteri ya. Dan untuk itulah kita mau mengajak keluarga Indonesia untuk lebih menyadari lagi pentingnya menyiapkan udara sehat dan segar bagi seluruh anggota keluarga, terutama tentunya untuk buah hati kita, buat anak-anak kita. Karena keluarga yang sehat berawal dari udara yang sehat. Setuju ya? Setuju. Quality of life, ya, dimana di Amerika, Indonesia belum ada data, mohon maaf. Jadi saya ambil di Amerika, ini kurang lebih dalam 1 tahun seluruh anak di Amerika kehilangan 2 juta hari sekolah karena masalah yang berkaitan dengan masalah alergi. Salah satu prevalensi yang cukup besar yang paling ini adalah antara usia 2 dan 6 tahun, dimana masalah alergi ini penjelasan bahwa anak-anak datang kemudian dengan mendapatkan masalah alergi disertai dengan masalah infeksi. Jadi biasanya pilek biasa itu langsung sampai 4-5 hari itu masih terkena oleh viral ataupun sensitasi dari alergen. Tapi setelah 5 hari di mana ada proses yang lain, ini bakteri sudah mulai masuk dan mulailah terjadi infeksi di sini. Saat misalnya mulai terjadi infeksi, baru rata-rata orang tua sadar dan datang ke dokter. Tapi saat itu kondisinya sebenarnya untuk daya tahan tubuh sudah cukup terlambat, karena dia kadang ya harus berhenti pada akhirnya. Makanya kalau kita tahu dari awal dengan preventif, sebenarnya kita bisa mencegah pemakaian obat-obat yang berlebihan dengan modifikasi lingkungan, modifikasi pola hidup, itu akan bisa lebih baik. Dari sini yang berkembang akan menjadi masalah penyakit infeksi. Yang menjadi wajar alergi, anak masih memiliki kesempatan untuk terkena alergi sekitar 13%. Kalau misalnya satu orang tuanya dari ayah ibunya, prevalensinya dia akan meningkat 29%. Kalau kedua-duanya orang tua terkena alergi, ya anak 50% naik dia ada kemungkinan untuk terjadi alergi. Dan kalau dua-duanya orang tuanya mempunyai gejala yang atopik yang mirip sekali misalnya alergi debu, dua-duanya alergi debu setelah dites, maka prevalensinya akan jauh lebih tinggi, jadi 72% anak tersebut akan menemukan gejala alergi yang sama. Dan perlu dipahami pula bahwa masalah pernapasan ini merupakan satu kesatuan, mulai dari hidung sampai ke paru, karena satu lain mukosa. United Airways. Jadi penanganan di ujung sini bisa kita lanjutkan sampai ke belakang. Terima kasih. 3 faktor ya yang memberi peranan dalam hal kesehatan, yaitu faktor host, faktor agent, dan faktor lingkungan. Dari faktor host ini itu menyangkut diri kita sendiri, itu faktor asupannya, nutrisi ya, yang berhubungan dengan tubuh kita sendiri, terus faktor daya tahan tubuh anak, dan faktor pola daya hidup termasuk kebersihan tubuh kita. Dari faktor agent itu berhubungan dengan kuman. Di sini ada kuman yang bersifat jahat dan yang bersifat baik. Yang baik itu disebut komensal,
ya, yang kalau yang jahat itu disebut patogen. Nah, dari jumlah kuman yang banyak masuk tubuh kita itu semakin besar kemungkinan mudah terjadi penyakit. Faktor lingkungan, kalau kita mempunyai faktor lingkungan yang bersih, maka bebas dari kuman yang jahat, udara yang bersih dan sehat, sehingga kita bisa mempunyai kehidupan yang baik masa depan. Yang termasuk lingkungan anak ini yaitu di rumah, di tempat pendidikan, taman bermain dan pusat perbelanjaan. Kuman itu ada di mana-mana, ya. Bisa di tubuh kita, ya, di kulit, di rambut, kuku, hidung, mulut, maupun di tempat, ya, kayak kita di karpet, di kursi, meja, pakaian, maupun pegangan pintu. Nah, yang paling banyak kuman di tubuh kita itu di rongga mulut, ya. Biarpun kita pakai antiseptik paling sekitar 2 jam steril, setelah itu menggulang. Jadi kuman yang paling banyak di rongga mulut. Penyebaran kuman bisa melalui kontak, ya, kontak langsung, bisa dari tangan, sepatu, alat bermain, makanan atau tempat peliharaan hewan peliharaannya, atau bisa melalui udara. Semakin udara yang bersih, maka kemungkinan kita terhindar dari penyakit utama yang menyebabkan tubuhnya dengan saluran nafas. Nah, di sini dampak udara yang tidak sehat di dalam rumah itu bisa menyebabkan sumber penyakit infeksi, ya, bisa mencetuskan, ya, asma, ya. Sehingga prestasi belajar menurun, nafsu makan menurun, dan kualitas hidup yang tidak optimal. Dari kesimpulan ini, maka kita bisa menarik kesimpulan, ya, bahwa lingkungan tempat beraktivitas itu tidak steril. Maka kita memerlukan suatu alat yang membuat udara kita lebih steril. Terus kuman hidup di sekitar kita, ya. Kebiasaan dan gaya hidup di dalam keluarga yang tidak sehat dapat mempengaruhi kualitas hidup kita. Peran orang tua sangat penting dalam meningkatkan kualitas hidup dan tumbuh kembang anak, dengan memberikan nutrisi yang baik, kemudian imunisasi, dan memberikan lingkungan yang sehat dan kondusif. Di sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa ternyata udara itu sangat penting sekali, ya, terutama udara yang sangat bersih. Kalau udara yang kotor itu dapat sekali anak terjangkit penyakit. Ya, misalnya saya kasih contoh, misalnya udara mendung, ya, tidak ada matahari, yang selama ini kan mendung terus. Nah, itu banyak sekali orang yang terkena infeksi saluran nafas, banyak pilek. Jadi ya, kita memerlukan suatu solusi, ya, untuk mencegah itu, untuk membantu mengatasi itu. Terima kasih. Dengan alat ini sekalian Mas Sofi boleh dinyalakan, ini akan kita sedot semua, ya, sampai bersih. Nah, kalau kita lihat di produk kita, ya, kita lihat lampunya berubah jadi merah, Bu. Ada, ya, lampu merah, ya. Merah itu artinya udara di sekitar alat tersebut sangat kotor, ya. Nanti kita akan serap, kalau kita lihat tuh, ya, udaranya bergerak, ya, karena itu sedang disedot oleh plasma cluster and prevention. Ya, nanti kalau kita lihat berapa saat dia warnanya akan berubah dari yang merah ini menjadi orange dan kemudian menjadi hijau. Ya, kalau hijau artinya apa? Udara di sekitar itu tidak ada debu yang boleh bilang mengganggu di udara sekitar ini. Ya, ini sedang dalam proses. Saya menjadi pemakai atau pengguna Indonesia Plasma Cluster Air Purifier ini kurang lebih sudah hampir 1 tahun. Nah, berasa sekali perbedaannya dengan air purifier sebelumnya yang pernah saya pakai, karena itu fungsinya mungkin seperti Pak Afan sudah katakan, banyak sekali produk air purifier itu kebanyakan fungsinya adalah untuk membersihkan udara, gitu kan, tapi tidak termasuk kumannya, virusnya, atau mungkin di bau-bauannya, gitu kan. Karena kebetulan sekali juga anak-anak saya termasuk anak-anak yang mudah
pagi dari dulu tuh biasanya selalu bersin, bangun tidur mau mandi bersin, apa-apa bersin gitu kan, nggak pasti merasa terganggu sekali gitu. Dan biasanya dulu sebelum pakai syap itu mereka selalu, masa apa sih mama bau, katanya selalu bilang gitu. Tapi semenjak pakai syap di atas, di ruangan mereka bermain, ruang keluarga, mereka udah gak pusing deh mau masak, mau bawa terasi kayak mau apa, mereka udah gak ribut dulu, bawa apa sih mama atau apa kayak gitu. Terus begitu naik ke atas, begitu kita masuk ke ruangan itu beda aja, rasanya lebih segar, lebih fresh gitu ya. Oke, nah itu sharing dari Mbak Dona sebagai pemakai ya air purifier dari Syam yang mempergunakan teknologi plasma. Boleh dong kita kasih tepuk tangan dulu untuk Mbak Dona. Oke. Sangat penting acara seperti ini, khususnya buat memang orang tua yang memang masih baru, orang tua muda. Apalagi memang kebetulan anak kita juga punya riwayat alergi, jadi kita sangat perlu sekali atau penting sekali untuk acara seperti ini.